apa kabarnya? Semangat pagi, semangat terus hari ini jualannya. Dan kali ini saya mau bahas tentang gimana caranya sukses jualan online. Ini saya suaranya sedikit agak ini ya, soalnya lagi flu dan emang saya tuh lagi nggak enak badan, tapi nggak tidak menghalangi semangat saya untuk sharing ke teman-teman IDB semua di sini karena aku sayang kamu. Oke, bisa aja katanya ya. Nah, kali ini gimana sih caranya kita mau sukses jualan online? Karena jualan online ternyata tidaklah mudah ya. Tidak sekedar posting-posting jualan lalu ada yang beli, nggak kayak gitu. Ternyata memang persaingannya sangat ketat nih. Banyak banget kompetitor dari kita. Misalnya kita produknya skincare, banyak yang jualan skincare. Kita produknya jualan muslimah, baju-baju muslimah, banyak juga yang jualan baju-baju muslimah. Maka dari itu memang harus punya tekniknya. Nah, tekniknya ini berbeda dengan yang lain, teman-teman. Kalian misalnya jualan online-nya pemula, jadi memang belum ada modal yang cukup untuk menggunakan iklan dan belum punya skill mengiklan. Maka yang harus dilakukan adalah carilah training-training online yang memang memberdayakan atau mengoptimalkan media-media tanpa iklan seperti yang ada di Inscript Businesswoman University. Nah, kali ini selain kita belajar gimana caranya untuk sukses jualan online dari training bisnis, dari training online mengenai training bisnis gitu ya. Kita harus apa aja sih, Miss? Oke, yang saya tahu dan saya pelajarin dari konsepnya Inscript. Jadi ini adalah rahasia dapurnya Inscript. So, kalian teman-teman IDB sangat beruntung sekali ya bisa nonton live-nya. Nah, apa sih rahasianya? Adalah tingkatkan pelayanan. Nah, teman-teman semua di sini kalau sudah punya kalau sudah punya customer, maka yang harus dilakukan adalah maintenance customer tersebut, lalu rawat customer tersebut, buat mereka merasa spesial. Jadi memang tingkatkan layanannya buat merasa spesial dan kasih hal-hal yang spesial gitu. Nah, selanjutnya apa lagi nih untuk jualan online-nya bisa sukses selain dari pelayanan, Miss? Dari treatment kita memfollow up. Jadi kalian misalnya teman-teman semua di sini misalnya sudah ngefollow up tapi kok nggak closing, jangan-jangan bahasanya salah nih, bahasanya kurang touching misalnya ya, terus bahasanya kurang memfokuskan pada manfaat. Jadi memang ketika berbisnis online, selain pelayanan yang harus ditingkatkan, tapi juga harus fokus pada manfaat. Jadi ini udah dibahas sih sebelum-sebelumnya ya. Kalian juga mungkin sudah tidak asing lagi untuk mendengar kata manfaat ini. Kita berjualan khusus untukmu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Kayak gitu contohnya. Jadi fokusnya pada manfaat apa yang akan customer dapat dari produk yang kalian jual gitu. Jadi pelayanan lalu manfaat gitu, fokusnya di dua itu. Nah, selanjutnya ketika ada kompetitor, gimana caranya, Miss, untuk menghadapi kompetitor yang memang semakin sini semakin banyak banget jenis produk, banyak banget produk yang sama tapi harganya lebih murah. Oke, yang selanjutnya harus dilakukan seperti apa nih, Miss? Saya bingung. Nah, kalian bisa meningkatkan value dari produk tersebut, produk yang kita jual gitu. Jadi ketika banyak kompetitor, kita yakin dulu nih produk yang kita jual itu banyak manfaatnya, punya lebihnya. Jadi harus dibedakan ya, dan harus ditingkatkan lagi untuk menaikkan value dari produk kalian. Jadi ketika misalnya ada jualan skincare itu yang kita jual ternyata sama misalnya produknya dengan yang kompetitor jual, misalnya hampir sama atau mirip. Apa yang harus dilakukan? Tingkatkan lagi value dari produknya. Misal, kalau misal ada pelanggan yang ngomong kayak gini ya, Miss,
ini kan sama ya kayak produk yang di sebelah, tapi yang di sebelah itu harganya lebih murah, misalnya kayak gitu. Saya kok bisa gitu ya, bisa nggak ya ini dinego, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita ini lagi jelaskan lagi, meskipun terlihat sama, tapi produk kami beda nih. Selain manfaat-manfaat yang di atas yang sudah saya sebutkan tadi, kami itu produknya sekian sekian sekian, value-nya dijelaskan lagi. Kalau misalnya Miss yakin ini sama, silahkan saya menghargai pilihan Miss, dan memang kami dibuat ini sebagai dan produk ini dibuat dengan premium, misalnya kayak gitu. Jadi memang dijelaskan value-value dari produk tersebut apa kalau customernya membandingkan, atau kalau kita merasa banyak kompetitor yang ngikutin kayak gitu. Jadi setelah itu kalau misalnya masih ada yang seperti itu, yang nawar-nawar, kita yakinkan bahwa value produk kita itu beda, value produk kita itu banyak. Jadi yakinkan dulu, jangan sampai kita memposisikan diri sebagai kita memposisikan customer sebagai raja, tapi ketika customer menawar tidak wajar, kita tunjukkan value yang kita jual. Jadi jangan sampai kita kalah nih, malah jadi nanti dikasih diskon banyak, nggak kayak gitu ya. So hari ini mau sapa-sapa dulu. Saya sudah jelaskan inti dari materinya, kalian bisa dengarkan ulang nanti. Tapi sekarang saya mau sapa-sapa dulu. Di sini ada siapa aja? Ada Miss Rena, halo Miss Rena. Ada Miss Karisma, ada Miss Yunita, lalu ada Miss Rimariati, ada Miss Nina Sigit, halo. Iya, betul Miss Nina, fokus pada manfaat. Ada Miss Sarah juga, ada Miss Karisma, ada Miss Nadiro. Oke. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita runtunkan lagi ya, kita resumekan lagi. Yang pertama pelayanan, yang kedua adalah fokus pada manfaat apa yang akan didapat pelanggan, yang ketiga ketika pelanggan membandingkan dengan kompetitor, atau ketika kompetitor makin banyak, naikkan nilai dari produk yang kita jual. Selanjutnya ada apa lagi sih Miss kalau mau jualan online-nya sukses? Mencari target market, mendetailkan target market, teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita jualan online-nya pemula banget nih, baru masuk dan disuguhkan ternyata di lapak online itu banyak banget kompetitornya, terus tidak langsung posting-posting aja, kita cari target market yang tepat. Jadi target market yang tepat itu seperti apa, disesuaikan dengan produk yang dijual gitu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh target market ini, karena yang mengetahui hanya teman-teman sendiri gitu. Karena teman-teman sendiri yang mencetak produknya gitu. Secara garis besar target market itu adalah orang yang tepat yang bisa kita tawarin produk gitu. Jadi orang-orang yang memang butuh produk kita. Kalau target market itu seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita berbisnis online, sudah ikutan training, pelayanan sudah diperbaiki menjadi lebih fast respon misalnya. Lalu ada tadi itu apa ya? Saya lupa. Yang kedua ada fokus pada yang ketiga ada fokus pada manfaatnya, manfaat yang didapat oleh customer. Lalu yang keempat ada naikkan produk value-nya. Lalu yang kelima ada mencari target market. Yang keenam tinggal sabar dan konsisten untuk posting kayak gitu. Edukasikan produk yang kita jual itu apa. Nah, sesuaikan postingannya, jangan sekarang tuh ya, permasalahan sekarang itu di Facebook, apalagi kalau misalnya ada promosi-promosi biasanya kena ban, jadi nggak bisa diposting. Jadi untuk posting edukasi produknya seperti apa, tipis-tipis aja, jelasin produknya sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya jualan skincare. Nah, kalau misalnya jerawatan itu ya
kesel banget ya nggak sih, saya punya tipsnya buat ngilangin jerawat. Nah, di sana diselipkan produk yang kita jual kayak gitu. Jadi edukasinya seperti itu. Lebih ke ngasih tips on problem, lalu setelah itu sisipkan produk yang dijual, lalu sisipkan juga kelebihan produk yang dijual. Begitu teman-teman. So, saya mau sampaikan juga kalau misalnya semua ilmu ini memang tidak mudah dan memang ada pembahasan khususnya gitu ya. Jadi saya hanya merangkum dan menyampaikan intisarinya aja. Selebihnya kalian bisa pelajari semua pembahasan di sini ya, yang saya bahas itu di guidance book atau enggak di trainingnya Ibu itu sudah lengkap banget. Jadi memang dikhususkan untuk kalian-kalian yang pemula yang baru masuk dan nggak tahu caranya gimana online itu, gimana caranya jualan online itu gitu ya. Kadang seorang pebisnis itu suka bingung, apalagi seorang pebisnis online ya, sudah posting tapi tidak closing, sudah melakukan tips-tips yang dikasih Miss Ami misalnya tapi enggak closing, sudah konsisten posting tapi tetap enggak ada yang nyangkut, itu suka bingung, stuck sendiri. Maka memang yang harus dilakukan adalah punya mentor, ikutan training, lalu baca buku. Itu kunci sukses dari seorang pebisnis online. Nah, ketika saya di lingkup Inscript Kreatif yang memang menyediakan ilmu bisnis, lalu apakah saya otomatis tidak belajar? Enggak teman-teman, saya pun masih suka belajar. Jadi ini mas sharing aja, saya bukan master karena saya pun masih belajar gitu ya. Saya belajar di luar dari Inscript, saya baca-baca buku di luar dari guidance book. Itu biar apa? Biar banyak bahan untuk membakar semangat jualannya. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin kita pede untuk jualan. Gitu teman-teman. Nah, selain dari baca buku dan ikut training online, apalagi yang harus disiapkan ketika kita mau sukses? Kita yakin dulu akan sukses, kita yakin dulu bahwa dengan ilmu dan buku bisa membawa ke jalan kesuksesan. Yakin. Agar apa? Agar nanti terjadi dan memang akan menghasilkan ke depannya gitu. Hanya butuh proses dan sabar. Karena kalau misalnya mencari ilmu itu, ilmu bisnis itu tidak langsung bisa celak. Ketika sudah baca buku guidance book langsung naik omsetnya tanpa action, itu aneh sekali teman-teman. Jadi memang harus ada actionnya. Kita pelajari, kita actionkan terus menerus. Meskipun hanya 1% kalian fokusnya, tapi ketika dikerjakan terus menerus itu akan menghasilkan kebiasaan yang bagus serta bisa menghasilkan brudulan closingan. Jadi memang jalannya adalah guidance book dan training online Ibu, tapi untuk menuju jalannya itu kalian harus mempunyai niat dan keseriusan kayak gitu. So, nah, pebisnis online itu memang banyak tantangannya, saya pun merasakannya. Dan pebisnis online itu memang harus banyak belajar, harus terus update ilmu, tetap terus meskipun pada kondisi apapun, tidak luput dari baca buku, tidak luput dari ikutan training online. Itu adalah satu keharusan bagi pebisnis online. Miss, gimana dong kalau saya kan belum punya cukup dana untuk menginvestasikan uang saya misalnya ke bisnis online, ke training online dan buku. Kalian bisa nonton YouTube-nya Inscript Kreatif, di sana banyak tips and triknya bisnis. Kalian bisa nonton di sana, hatam di sana. Kalian bisa bisa dengerin podcastnya Teh Indari di Spotify. Jadi banyak banget kendaraan kalian untuk belajar online gitu ya. Jadi memang tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak belajar bisnis online. Nah, saya tanya lagi nih kepada coach saya waktu saya belajar kelas 1 miliar. Coach, apa sih yang harus kita siapkan di masa resesi ini, di masa pandemi ini? Kata coachnya bilang bahwa kita harus banyak
baca buku dan investasikan ilmu katanya. Jadi kita mesti banyak investasi ilmu, ikutan training online, ikutan buku, karena setelah pandemi ini berakhir akan banyak peluang-peluang bagus di depan kita ya, ke depannya, yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya kita sekarang tidak nabung ilmu, nanti akan nggak tahu bariekeun kalau kata Sunda. Jadi nggak bisa milih mana yang bagus, dan nggak bisa fokus, dan nggak bisa milih inovasi mana yang pas gitu loh kalau tanpa ilmu. Makanya dari sekarang mesti banget nih nabung ilmu, mesti banget nih nabung buku, mesti banget nih nabung training online setiap harinya teman-teman. Meskipun saya amat sangat mengerti keadaan teman-teman sebagai ibu rumah tangga yang memang waktunya sangat Masya Allah, dari pagi ngurusin anak, keluarga dan sebagainya, lalu ngurusin rumah, beberes rumah dan sebagainya. Itu sangat Masya Allah, kalian hebat sekali. Di samping dengan kalian seorang pebisnis gitu ya, kalian sangat hebat, dan saya yakin dengan kehebatan kalian itu, kalian mampu belajar di sela-sela waktu, mampu belajar fokus untuk ngulik ilmu bisnis. Saya yakin itu gitu. Nah, selanjutnya saya mau buka pertanyaan untuk teman-teman yang nonton. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Mumpung saya lagi live gitu ya. Oke, di sini ada siapa lagi? Saya mau sapa-sapa lagi. Yang belum saya sapa ada Miss Lina. Oke, halo Miss Lina. Lalu ada siapa lagi di sini? Miss Siti Mariam, Miss Elvi, Miss Citi Iskandar, Masya Allah. Nah, dan banyak lagi di sini. Dan teman-teman, itu yang akan saya terus bicarakan kepada teman-teman, yang saya akan terus informasikan kepada teman-teman adalah gimana kita bisa belajar di masa sekarang, dan kita wajib investasikan dana kita untuk ilmu. Itu yang akan penting dan akan membawa kita pada closingan yang berudulan nanti setelah pandemi. Jadi memang sekarang fokusnya untuk nabung dulu ilmu, nabung dulu buku. Nah, jangan lupa hari ini ada 11.11 masih diperpanjang, jadi guidance book masih diskon 50%, dan Superboard masih diskon buy one get 3. Jadi beli 1 dapat 3. Itu sebagai fasilitas kami untuk membantu teman-teman untuk jualan online-nya laris, jualan online-nya rapi dan banyak closingan gitu ya. Kami sediakan promo all item guidance book diskon 50%. Hanya hari ini saja terakhir. Jadi jangan lupa, jangan sampai lewatkan. Manfaatkan peluang ini untuk menjadi seseorang yang sukses gitu. Jadi harus nabung ilmu. Ketika ada yang diskon buku, embat. Ketika ada yang diskon kelas, embat gitu. Harus lebih aware sama ilmu ya. Semoga hari ini menyenangkan dan banyak orderan yang teman-teman dapat. Semoga hari ini adalah hari di mana teman-teman terbuka pikirannya, mindsetnya terbuka, banyakin ilmu, gali lagi kemampuan, tingkatkan lagi skill, dan update terus skillnya gitu ya. Nah, ini di sela-sela ya, di sela-sela selesai live-nya ada yang tanya dari Miss Syaibatul Aslamiyah. Miss izin tanya, kalau untuk customer service buat kita yang baru bisnis online, ngapain aja Miss biar mereka kita rekrut nggak sia-sia? Oke, sebetulnya untuk pebisnis online ini kebutuhan customer service itu menjadi satu hal yang prioritas sih kalau menurut saya, apalagi kalau mau scale up. Kenapa? Karena kita itu nggak harus lagi ngerjain teknis seperti maintenance pelanggan, prospek, lalu ada follow up, lalu bikin status, olok, dan lain sebagainya yang harus dilakukan oleh kita sendiri. Kalau kita mau scale up, pasti target dari job desk tersebut itu harus ditingkatkan. Kayak olok harus ditingkatkan, aktif di komunitas harus ditingkatkan. Lalu ada lagi apa lagi ya tadi,
bikin status juga harus ditingkatkan. Lalu semua hal-hal yang harus dilakukan di online gitu ya, harus ditingkatkan 2 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat ya, karena kalau mau scale up ya harus double usahanya. Nah, untuk itu kita butuh customer service begitu. Jadi si customer service ini diperbantukan untuk hal-hal yang teknis seperti follow up, lalu ada prospek, lalu ada bikin status, promosi dan sebagainya. Itu tuh diperbantukan untuk hal-hal yang teknis seperti itu, Miss Syabiatul gitu ya. Semoga membantu jawabannya. Nah, sebetulnya kita rekrut orang tidak akan ada yang sia-sia jika kita bisa membinanya. Jadi bisa belajar di leadership, sekolah leader ya, untuk membina customer, membina admin online, membina reseller, itu ada di sekolah leader. Sekarang lagi promo juga gitu. Nah, untuk yang mau pengen baca berulang, atau kalian pengen belajar berulang, karena mungkin kalau training online itu harus langsung praktek sekarang juga, baca materi sekarang juga. Kalau misalnya saya mah pengen dibawa kemana-mana dan saya bisa baca kemana-mana, silahkan miliki guidance book yang hari ini promo jadi 79.000, sekarang diskon 50% jadi 39.500. 39.500 aja kalian sudah dapat ilmu yang banyak. Jadi kalau saran saya, miliki guidance booknya sebanyak-banyaknya. Wajib punya semua seri, Miss. Untuk guidance booknya wajib, karena guidance book itu semua serinya itu bersambungan. Jadi memang kalau misalnya baca satu kali, pasti harus baca next guidance booknya gitu. Jadi ya itu dah gitu ya. Nah, semoga tetap semangat, dan saya akhiri live kali ini. Doakan saya semoga sehat selalu ya teman-teman. Ini lagi recovery, tapi tetap semangat buat sharing ke teman-teman semua. Tetap semangat untuk nyemangatin kalian semua. Dan jangan lupa miliki guidance book. Hari ini aja promo 50% gitu ya. See you on the next live.